Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia untuk pagi ini. Ya. Yang pertama, ini terkait dengan COVID ya Bang ya. Betul. Pemerintah memperpanjang masa karantina. Kalau di dalam berita dikatakan mulai hari ini, 3 Desember, masa karantina ditambah menjadi 10 hari. Dari sebelumnya 7 hari. Ini kata Menko Marinvest, Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ini benar-benar kehati-hatian atau bagaimana nih Bang Don? Ya, kita harus melihatnya sebagai kehati-hatian dan antisipasi, Leo. Jadi kita itu pernah bikin karantinanya 3 hari, lalu kemudian saya mengalami yang 5 hari ketika pulang dari Uzbek sama Turki, lalu kemudian 7 hari, beberapa hari lalu dibilang begitu, sekarang menjadi 10 hari, jadi intervalnya itu 3, 5, 7, 10. Dan ini karena kekhawatiran kita pada Omikron, yang katanya daya tularnya lebih besar, walaupun tetap debatable saya baca, walaupun harus di-recheck lagi ini, debatable apakah fatality dari Omicron ini seperti Delta gitu. Ada masih pro kontra, ada yang menggunakan informasi dari WHO bahwa fatality-nya tidak sebahaya Delta, tetapi kan ini juga kita harus recheck betul kebenarannya, sehingga ya jalan untuk berhati-hati, jalan untuk mengantisipasi adalah langkah yang terbaik yang kita punya. Ini tapi juga kalau dibaca lebih lanjut, subject to change, bisa berubah juga sesuai dengan sikon ya Bang? Situasi seperti ini kan tidak bisa membuat kebijakan yang sekali pakai langsung jadi semuanya. Bahwa itu harus terlihat bagaimana keadaan situasi dan kondisi. Dan masyarakat kita sudah terbiasa dengan itu. Jadi jangan ada yang marah. Mungkin urusannya ke luar negeri lalu kemudian tidak jadi, atau dari luar negeri seperti ini. Tapi jangan marah saja hari-hari begini, lebih baik bersabar begitu. Baik, kita harap semua kita bisa mengikutinya. Kita tinggalkan itu, kita ke berita selanjutnya masih dari halaman 1. Ini terkait dengan presidensi G20 untuk Indonesia tahun ini. Bali siap terima kunjungan kepala negara dunia. Beberapa teman bertanya-tanya Bang Don, kan masih bulan Oktober, rencananya tahun depan. Ini sudah disiapkan dari sekarang, itu bagaimana Bang? Ya, ini sebuah konferensi yang sangat bergengsi. KTT G20 itu terdiri dari negara-negara terbesar di dunia, menguasai 80% pendapatan dunia dan penduduk dunianya kira-kira 60%-nya. Jadi ini sebuah pertemuan yang reputasi internasionalnya besar. Tentu saja kita berharap bahwa akan ada hal yang konkret dari pertemuan ini, tapi Bali betul-betul harus mempersiapkan diri. Tapi kalau lihat Bali sih, kalau kita lihat ya Leo, asal menghidupkan kembali semua hotel-hotel berbintang 5, lalu kemudian Nusa Dua, lalu kemudian beberapa tempat yang bagus di sana, itu sudah jadi. Saya kebetulan ketika Pak SBY dulu menjadi presiden, saya ikuti 3 kali KTT G20 gitu. Termasuk saya ikuti di Meksiko, di Los Cabos. Sebetulnya Bali jauh lebih baik gitu. Jadi sebetulnya kalau kesiapan itu. Dan yang menarik adalah keketuaan kita pada saat COVID lalu kemudian transformasi peralihan energi baru ke terbarukan, lalu kemudian transformasi ekonomi digital di tingkat global. Saya kira ini poin-poin yang penting, tapi kita berharap ada hal yang konkret. Pertemuan ini. Kita dukung sama-sama supaya nanti di bulan Oktober kita jadi tuan rumah KTT G20 dan berhasil tentunya. Kita ke halaman 2 di berita selanjutnya. Pada 2022 perekonomian Indonesia semakin baik. Wah, ini maksudnya bagaimana nih baiknya ini Bang Don? Ya, kita kalau lihat perkiraan BI, saya kira kita layak optimis, Leo. Diperkirakan kita tumbuh dari 3,2 ke 4% tahun ini menjadi 4,7 ke 5,5% tahun depan. Saya kebetulan minggu lalu mengikuti off-air pertemuan tahunan BI di Fairmont Hotel. Jadi kalau lihat itu, Pak Ferry menjelaskan seluruh indikator yang memperlihatkan bahwa itu bagus ekonomi kita ke depan. Pada waktu itu juga Pak Jokowi hadir di situ, Presiden, lalu kemudian membawa atau menyajikan beberapa angka yang sangat meyakinkan. Dan bahkan misalnya ekspor kita ke Cina baru untuk pertama kalinya akan surplus. Dan itu jumlahnya besar. Kita punya nikel, punya sawit, punya batu bara, dan seterusnya yang kemudian oleh Presiden pada waktu itu harus ada hilirisasi yang membuat nilai tambahnya lebih besar. Jadi kalau lihat berbagai indikator itu,
kita layak optimis lah. Oke. Ya kecuali kalau misalnya tiba-tiba Omikron ini sebagai suatu varian yang ganas lalu kemudian kembali lagi ke bulan Juli gitu. Kita berharap jangan. Semoga tidak ya. Betul, dan tentunya kita berharap ada kekompakan ya di antara otoritas moneter dan fiskal. Selama ini sangat dikenal sangat kompak. Supaya kemudian bisa mengatasi dinamika karena tahun depan ini diperkirakan dinamikanya masih tinggi. Betul. Kita ke editorial. Editorial hari ini diberi tajuk Berantas Korupsi Sampai ke Desa. Ini memang sudah lama sekali dipertanyakan orang, Bang Don. Betul. Ketika mulai dana desa, kalau tidak salah 1 miliar per desa, itu hampir kan 1 miliar. Hampir 1 miliar itu kan berpotensi kemudian. Ya namanya orang ketika ada modus, ada kesempatan biasanya muncul tuh kesempatan dalam kesempitan. Bagaimana Bang Don? Ya biasanya korupsi itu kan mengikuti uang kemana berada. Ada gula, ada semut. Tetapi berita ini mungkin tidak terlalu besar kalau kita lihat di media-media. Saya coba ngecek, tapi sebetulnya cukup mendasar. KPK membentuk apa yang disebut sebagai Gerakan Desa Anti Korupsi. Ini sesuatu yang baru. Dan menurut saya kita harus mengendorse-nya. Kalau editorial hari ini mengatakan dana desa itu untuk kesejahteraan rakyat, jadi jangan dikorupsi. Jadi itu inti dasarnya dan ini bagus. Sekali lagi ini kecil, tapi kita tahu bahwa dana desa dalam 5 tahun ini sudah hampir 400 triliun. Tahun 2020 71,2, tahun 2019 69,8, kemudian tahun ini 72 T. Itu sesuatu banget ketika KPK kemudian harus ikut watching dana-dana seperti ini. Lalu kemudian yang kedua, kenapa ini menjadi penting, Leo? Itu data dari KPK, tahun 2020 itu ada 140 kasus korupsi melibatkan 132 kepala desa. Lalu kemudian 2021 ada 62 kasus. Sejak digulirkan dana desa, menurut pengakuan KPK, banyak menerima laporan mengenai dugaan korupsi yang terjadi di desa. Yang lebih seru itu data dari ICW. 2020 meningkat signifikan kasus korupsi desa ini menjadi 330 kasus. Sejak tahun 2018 sampai tahun 2020 ada 676 kasus korupsi dana desa. Jadi kalau kita lihat angka-angka ini angka-angka yang mencengangkan tapi bukan dalam pengertian yang positif, negatif. Dan saya kira kalau lihat angka-angka ini, layaklah kalau KPK membentuk sistem seperti ini, lalu kemudian itu akan mengikut sertakan semua pihak yang lain untuk bisa membuat dana desa itu betul-betul sampai pada sasarannya. Kita akan bahas itu ya Bang Don, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 3 Desember 2021, Berantas Korupsi Sampai ke Desa. Berantas korupsi sampai ke desa. Korupsi di negeri ini berkembang biak dari pemerintahan pusat sampai dengan pemerintahan paling bawah di tingkat desa. Layaknya gurita, korupsi kuat melilit dan mencengkram sendi-sendi pemerintahan. Ibarat virus, korupsi menjangkiti dan menerjang para pejabat negara di pemerintahan pusat. Sudah banyak penyelenggara negara pada level eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang diciduk aparat penegak hukum. Begitupun di tingkat provinsi ataupun kabupaten kota. Tidak terhitung lagi pejabat daerah yang diringkus aparat penegak hukum. Kini aparat desa juga ikut-ikutan korupsi. Sepanjang tahun lalu, KPK mencatat ada 141 kasus korupsi yang melibatkan 132 kepala desa dan 50 perangkat desa. Sementara itu, pada 2021 sudah ada 62 kasus korupsi yang melibatkan 61 kepala desa dan 24 perangkat desa. Sebuah gambaran bahwa aparat desa tidak kalah rakusnya dengan pejabat teras di tingkat pusat. Rasuah seakan telah membudaya. Semua perangkat pemerintahan melakukannya. Modus dan motif korupsi di tingkat desa pun serupa dengan pemerintahan di atasnya. Mulai urusan kebijakan desa, melakukan pungli, kesalahan administrasi, hingga memperkaya diri. Bedanya mungkin hanya nilai dan besaran korupsinya. Karena itulah KPK menginisiasi program desa anti korupsi untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di desa.
KPK ingin pendidikan anti korupsi digencarkan di desa, membangun budaya anti korupsi dari desa. Desa anti korupsi akan diimplementasikan pada 74.961 desa yang ada di seluruh Indonesia, sehingga tata kelola pemerintahan yang baik akan tumbuh sejak dari desa. Pendidikan anti korupsi di desa harus disamakan dengan tingkat kementerian dan lembaga. Desa ialah miniaturnya negara Indonesia, yakni kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat dan juga melakukan pengelolaan anggaran secara otonom. Anggarannya pun tidak main-main. Puluhan triliun uang rakyat setiap tahun dikucurkan kepada pemerintahan desa. Dana desa yang dialokasikan pada 2021 sebesar 72 triliun rupiah diperuntukkan bagi 74.953 desa. Pada tahun depan telah dialokasikan 68 triliun rupiah dari APBN. Rata-rata tiap desa menerima 900 juta rupiah hingga di atas 1 miliar rupiah. Dengan melihat besarnya alokasi anggaran yang dikelola pemerintahan desa, program desa anti korupsi akan sangat diperlukan agar dana triliunan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat di tingkat bawah, tidak hanya segelintir pamong desa dan kroninya. Namun, jelas bahwa upaya untuk pemberantasan korupsi di level pemerintahan di atasnya juga pantang diabaikan. Misalkan urusan dana desa, potensi penyelewengannya tidak hanya dalam pelaksanaan tetapi juga kebijakan. Tahun lalu muncul modus puluhan desa fiktif dan siluman yang menerima kucuran dana. Dengan penguatan sikap anti korupsi berlapis yang akan mampu dengan efektif menghilangkan tindakan rasuah di Indonesia sehingga terwujud masyarakat Indonesia yang maju, makmur, sejahtera dengan budaya anti korupsi. Pemanfaatan dana desa harus untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam bidang peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik. Pantang dana desa hanya untuk memakmurkan kepala desa dan perangkatnya. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Don, sebelum kita berdiskusi Bang, kita mau bertanya dulu. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada atau PUKAT UGM, Zainur Rohman. Mas Zainur, selamat pagi. Selamat pagi, Bang. Ya, Mas Zainur, dana desa sudah banyak dikucurkan dan memang sebagian besar itu sampai ke rakyat, harapan kita. Tapi pertanyaannya adalah begini, Mas. Ketika dana desa ini diluncurkan oleh pemerintah sekian tahun yang lalu, siapa sebetulnya di desa itu yang berperan sebagai pengawas? Karena kalau kita bicara pusat ada DPR, di daerah juga ada DPRD. Kalau di desa ini siapa, Mas Zainur? Iya, kalau secara kelembagaan ada Badan Permusyawaratan Desa ya, yang memiliki kewenangan juga untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Tetapi kita tahu bahwa struktur sosial di desa itu berbeda dengan pemerintahan di tingkat pusat. Di desa kekuasaan kepala desa biasanya sangat besar, tidak hanya kekuasaan formil, tetapi juga kekuasaan secara real, ya, secara tradisional, secara budaya begitu. Sehingga memang di desa pengawasan itu seringnya tidak berjalan secara baik, sehingga memang kasus-kasus korupsi yang terjadi itu karena memang pengawasan di desa tidak berjalan seperti halnya yang diinginkan gitu. Kalau begitu mekanisme pengawasan apa yang dipakai oleh pemerintah pusat saat kemudian mengucurkan dana desa ini? Karena kalau memang benar-benar tidak ada pengawasan di tingkat yang paling bawah, ini kan sama saja dengan membiarkan uang ini dicuri, Mas Zainur. Ya, kalau sekarang yang digunakan kan memang Kementerian Desa juga membuka hotline ya untuk pengaduan masyarakat. Selain itu pemerintah kabupaten melalui inspektorat itu juga melakukan pengawasan. Selain itu juga ada BPKP dan juga aparat penegak hukum seperti kepolisian yang memiliki Babin Kamtibmas di tingkat desa. Tetapi kita tahu bahwa memang itu seperti sporadis ya, tidak ada satu sistem pengawasan yang direncanakan khusus untuk desa,
Sedangkan kita tahu desa itu dengan segala kelebihan dan kelemahannya itu masih belum cukup memahami administrasi yang good governance begitu, yang bisa mencegah terjadinya penyelewengan. Sehingga menurut saya memang pengawasan secara komprehensif itu memang masih sangat lemah, Bang. Oke, sekian kasus korupsi dana desa yang terjadi selama ini, itu lebih banyak karena memang niat jahat untuk mencuri, atau yang tadi Mas Zainur katakan tidak mengerti prosedurnya? Sepertinya ada dua-duanya ya. Kalau kita petakan jenis-jenis korupsinya kan ada korupsi anggaran dana desa, ada alokasi dana desa, ada juga yang berupa pungli ya. Pungli itu misalnya ketika sertifikasi massal ya, atau juga untuk pengurusan kependudukan. Dan juga ada pungli untuk bantuan sosial. Ini misalnya ada BLT, ada bantuan-bantuan COVID, itu juga banyak yang dikorupsi, bentuknya melalui cashback, diberikan sepenuhnya misalnya setelah ditransfer, tetapi kemudian warga desa diminta mengembalikan sekian persen kepada aparat pemerintah desa. Ada juga di bidang infrastruktur, karena pembangunan infrastruktur di desa sangat pesat, itu juga menjadi salah satu ladang. Nah kalau kita lihat, seperti misalnya untuk yang dana desa, kemudian ada kesalahan dalam pelaporan, kita bisa paham barangkali memang ada kapasitas yang belum cukup untuk sistem. Tetapi kalau seperti bentuk pungli atau misalnya korupsi tanah kas desa yang dijual atau disewakan, atau korupsi dana bansos, sertifikasi, dana infrastruktur dan lain-lain, itu lebih menunjukkan kepada memang adanya niat jahat sejak awal gitu. Mas Zainur, terakhir Mas, kalau melihat bahwa KPK akan mengadakan program desa anti korupsi, ini akan diimplementasikan pada hampir 75.000 desa yang di Indonesia, ini akan bisa efektif menekan korupsi dana desa tidak menurut Anda? Itu tergantung kepada sistem apa yang ditawarkan oleh KPK. Kenapa? Karena KPK kan di desa tidak dapat melakukan penindakan karena bukan wilayah kewenangannya, bukan penyelenggara negara, begitu ya. Jadi seperti apa sistem pengawasan yang ditawarkan oleh KPK untuk semakin mencegah terjadinya penyelewengan. KPK harus bisa memberikan tawaran kepada Kemendes, sistem penganggaran desa, pelaporan pertanggungjawaban desa, sistem pengawasan di desa, itu yang akan kita tunggu dari KPK. Dan saya pikir ini satu langkah yang baik bahwa KPK punya perhatian ke desa untuk mencegah terjadinya korupsi, karena ingat bukan soal besar atau kecilnya, kalau korupsi merebak di seluruh Indonesia, maka ini menjadi bibit-bibit kerusakan yang masif karena korupsi akan menyebar ke seluruh Indonesia begitu. Baik. Terima kasih Mas Zainur Rahman sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi. Bang Don, kalau melihat tadi penjelasan bahwa ini sesuatu yang baik dilakukan KPK, tapi kalau pengawasan di tingkat desanya sangat lemah, apa bisa ini menekan korupsi di desa, Bang Don? Leo, kan selalu jadi soal bagi kita lembaga pengawas yang kita harapkan untuk bisa mengawasi jalannya pemerintahan yang bersih, itu justru menjadi kotor juga. Sampai orang mengatakan kita sering menggunakan sapu kotor untuk membersihkan lantai gitu. Tapi coba cek, Leo, ini saya dapat data dari ICW, total kerugian korupsi dana desa itu 111 miliar. Kalau kemudian di daerah-daerah itu klaster politik itu sampai 300-an miliar. Total kerugian negara karena korupsi dana karena korupsi pada tahun 2020 itu 56,7 triliun. Ini benar Mas Zainur, ini bukan soal besarnya. Kalau lihat angkanya di desa itu kecil, tetapi kalau lihat sebaran dananya, ini kan bibit-bibit korupsi yang bisa menyebar kemana-mana. Korupsi kita itu seperti anak tangga sebetulnya, mulai dari atas sampai ke bawah atau dari bawah sampai ke atas, gitu. Jadi kalau lihat itu kan sekali lagi langkah untuk membuat desa atau gerakan desa anti korupsi ini sebetulnya langkah strategis, langkah taktis yang membuat konsen orang pada anti korupsi itu sampai ke tingkat terbawah, sampai kemudian menghasilkan misalnya kita berharap akan ada pengawasan di tingkat paling bawah untuk kemudian penggunaan duit ini betul-betul untuk kesejahteraan rakyat. Di sana itu saya juga cek misalnya banyak sekali modusnya, itu ada proyek fiktif, itu umum sekali dari atas sampai ke bawah gitu. Masukkan anggaran untuk pengerjaan tapi proyek tidak pernah ada. Jadi ini proyek karangan. Kemudian ada double budget. Memasukkan ke dalam anggaran, ke dalam proyek yang sebenarnya telah rampung. Kemudian markup. Lalu kemudian di desa ini yang unik itu berhutang menggunakan dana desa. Tapi tidak dikembalikan. Jadi begitu banyak. Lalu kemudian potong anggaran desa, memakan BLT, kemudian seterusnya yang
kecil-kecil, tapi ini langsung berhubungan dengan masyarakat kecil gitu. Bagaimana kita dorong program KPK ini benar-benar bisa efektif, kita akan bahas di bagian berikut Bang Don. Dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Don, kita sebelum berdiskusi lagi, kita akan bertanya dulu Bang kepada pemirsa Metro TV. Silakan. Kita saat ini sudah terhubung dengan Pak Ramadan di Merangin, Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo dan Pak Don. Selamat pagi Pak Ramadan. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak, berantas korupsi sampai ke desa, ini akan bisa efektif tidak program anti korupsi, desa anti korupsi terbaru dari KPK Pak? Bisa efektif tentu dengan sebuah ketentuan baru atau aturan baru. Saya berpendapat Pak Leo, kalau reka ulang pengawasan di desa itu bisa diatur dari pusat, itulah baru ada keyakinan saya bisa paling kecil korupsinya kalau bisa. Reka ulang itu maksud saya setidak-tidaknya pengawasan yang ada seperti saya katakan di sini juga di TV Metro ini. Kalau batas kabupaten saya mohon maaf pagar makan tanaman Pak Leo. Gitu ya. Pagar makan tanaman. Ya, jadi kita hari ini Pak Leo, saya sampaikan ya, orang nyalon BPD itu yang punya duit yang menang Pak Leo. Padahal di desa, badan kita pilu melihat ini Pak Leo dan Pak Don. Orang di desa itu yang menang anggota BPD itu yang punya duit. Yang tidak punya duit walaupun integritasnya ada, ilmunya ada, tidak akan menang. Itu sekecil itu Pak Leo, bayangkan. Jadi menurut saya reka ulang pengawasan untuk di desa itu secara nasional segera dibuat, itu baru bisa jadi. Kalau di kabupaten saya mohon maaf 1000 kali maaf, menurut pengamatan saya pagar makan tanaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi, pagar makan tanaman katanya Bang Don. Kita akan beralih ke pemirsa berikut dari Bandung, Jawa Barat, ada Pak Pardosi. Pak Pardosi, selamat pagi. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Pak Pardosi. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak, berantas korupsi sampai ke desa ini? Ya itu harus digalakkan yang pertama ya. Tapi kalau KPK itu kan tidak mungkin menjangkau desa begitu ya. Itu konsep dari mereka itu bagus lah begitu ya. Jadi yang efektif melakukan ini sebenarnya pertama itu pengawasan ya, yaitu dari Pemda Bupati begitu ya. Tapi kalau kita lihat selama ini ya dari dulu kan itu sudah begitu tidak efektif lah pengawasan itu intinya begitu ya. Maksudnya apa Pak Pardosi? Sudah begitu Bagaimana? Itu maksud Bapak apa nih? Itu. Iya, kan kita dari dulu udah korupsi gitu. Oke. Jadi Pak, ya, kalau menurut Pak Pardosi, yang aneh di sana, gitu. Solusinya apa Pak? Kalau kemudian pemerintah desa atau pemerintah daerah masih belum bisa diandalkan, apakah memang harus KPK memperpanjang tangannya sampai ke sekian puluh ribu desa atau bagaimana Pak Pardosi? Itu tidak mungkin ya, biayanya sangat besar, SDM-nya sangat banyak ya. Kalau harus KPK menjangkau 75.000 desa, kalau saya nggak salah ya Indonesia ya. Ini sangat sulit. Jadi memang yang kita andalkan mestinya sih ya, itu pengawasan yang utama, bukan pemberantasan begitu ya. Baik, tapi pengawasan yang utama, saya ingin banget ya Mas Leo ya, saya dari kampung saya di Tapanuli di sana, saya baru pulang begitu ya, jadi saya mengerti betul di sana. Aduh, ini kasihan memang ya. Jadi bupati itu mestinya yang paling dekat mengawasi kepala desa itu. Baik, terima kasih Pak Pardosi di Bandung untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak Pardosi. Di belakang Pak Pardosi ada Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Don Bosco. Selamat pagi. Silakan Pak Ondo. Iya, inisiasi KPK ini baik ya kalau bisa diterapkan dengan benar gitu. Karena kepala desa itu sebenarnya sudah terdidik selama ini. Mereka sudah melihat teman-teman mereka kepala desa, ratusan itu, seratusan lebih itu sudah terjerat hukum. Jadi tergantung orangnya, integritasnya, imannya bobrok ya tetap saja jadi barang itu. Jadi untuk jadi kepala desa saja mereka sudah berani mengeluarkan uang.
sama saja seperti kepala daerah, anggota legislatif. Mereka paham, tapi tetap saja korupsi. Ditambah lagi ada kepala daerah, bupati mengatakan gajinya kecil, jadi harus korupsi. Ada anggota DPR minta agar jangan di OTT, tapi dilaporkan dulu ke atasan. Ada kepala daerah yang meminta harus dipanggil dulu sebelum ditangkap. Hal-hal ini membuat kepala desa itu melihat, ya udah lakukan saja, gampang kok nanti. Jadi menurut saya yang penting itu adalah lakukan pembuktian terbalik terhadap kepala desa. Begitu dia kepala desa, lihat itu apa yang terjadi. Kemudian menteri desa itu harus membuat sistem yang pengawasan yang ketat. Juga lakukan hukuman yang sangat berat. Pengawasan juga diperlakukan oleh masyarakat setempat. Lihat itu Badan Permusyawaratan Desa itu BPD. Mereka jangan-jangan kongko dengan kepala desanya. Kalau perlu untuk BPD-nya buat naturalisasi gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. BPD-nya naturalisasi seperti pemain bola ini, Bang. Kita masih ada pemirsa Metro TV berikut. Kali ini dari Pekanbaru, Riau. Ada Pak Larsen Yunus. Pak Larsen Yunus, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Larsen. Silakan Pak, pendapat Anda Pak, langsung saja. Selamat pagi. Ya, silakan Pak Larsen, langsung Pak berpendapat Pak. Volume televisi Anda bisa dikecilkan saja, langsung pendapat Anda Pak. Silakan Pak Larsen. Selamat pagi Bang Leo dan semuanya Indonesia. Saya dari Pekanbaru, Riau ingin menyampaikan bahwa terkait semangat pemberantasan korupsi dari KPK tentunya harus digalakkan kembali, dan saya fokusnya ingin mengajak agar inspektorat di daerah itu lebih difungsikan lagi. Karena kaitan dengan ADD dan dana desa, itu inspektorat perlu kerja keras, ada tanggung jawab di sana. Kami pernah melihat dan menelusuri masih ada di Republik ini desa-desa yang belum punya kantor. Contohnya, di sebelah kiri dan kanan desa tersebut belum ada kantor, namun AD dan desa ratusan bahkan pemerintah. Dan di Bang, baik. Ada kepala desa menggunakan dana desa. Iya. Oke, kami mohon maaf komunikasi kurang bagus, tapi kami sudah menangkap maksud Anda Pak Larsen Yunus. Terima kasih Pak sudah berpendapat dari Pekanbaru Riau. Selamat pagi. Banyak sekali dukungan dari pemirsa kita Bang Don, tapi pertanyaannya adalah kalau kemudian BPD-nya tidak bisa diandalkan, lalu inspektorat daerah tadi kalau kata Pak Ramadan ya susah lah diandalkan. Jadi bagaimana solusinya Bang? Iya, kita juga tidak bisa memberi solusi sebetulnya. Cuman kan konsen kita kan makin banyak uang dianggarkan untuk dialokasikan untuk desa, dana desa, dan mungkin akan makin banyak. Lalu kemudian kita tidak mau kemudian dana ini tidak efektif. Selama ini memperlihatkan efektivitasnya cukup tinggi dan bahkan mungkin sangat tinggi. Yang dikorup itu kecil, tetapi kita juga tidak mau melihat kecenderungan korupsi itu makin merata sampai di bawah dan tersebar kemana-mana. Pentingnya di situ substansinya di situ. Penting kenapa kita harus membicarakan ini ada di sana. Supaya kemudian semua orang konsen, dan kalau kita sedikit kurang mempercayai, misalnya tadi ada ketidakpercayaan pada pemerintah kabupaten dan seterusnya, kita lebih percaya pada kekuatan masyarakat sendiri untuk mengawasi. Saya yakin, ini sama, misalnya begini. Bagaimana sosialisasi penggunaan masker, bagaimana sosialisasi pelaksanaan prokes, toh bisa sampai ke bawah. Nah, cerita tentang bagaimana mencegah korupsi di desa, menurut saya polanya bisa sama, gitu. Asal kita punya niat yang kuat untuk itu, gitu. Ya, jangan sampai tujuan dari dana desa tadi untuk menyejahterakan orang, lalu kemudian dibajak dan dirampas oleh aparat desa. Ini korupsi ini mungkin dianggap kecil karena yang di atas-atas kan lebih besar. Tetapi karena ini dekat dengan problem rakyat. Coba bayangkan anak-anak kemudian merasa bahwa itu biasa saja itu korupsi, biasa saja itu makan uang. Lalu kemudian kapan bangsa ini naik kelas untuk kemudian punya peradaban yang baik dalam pelaksanaan tata laksana pemerintahan yang bersih gitu. Karena ini langsung dilihat oleh
masyarakat, langsung dilihat oleh anak-anak di desa itu, langsung dilihat oleh generasi muda di desa itu, dan efek tirunya kan bisa besar. Kalau tidak menimbulkan menciptakan hukuman atau tata tertib yang lebih baik, orang akan merasa bahwa semua itu oke-oke aja gitu. Dan kalau itu oke-oke aja, kita terjebak pada situasi lama-lama kita menjadi imun terhadap hal-hal yang jahat, terhadap hal-hal kebal, melihat hal yang tidak beres seperti biasa saja, melihat orang korupsi seperti biasa saja, melihat kepala desanya menjadi raja kecil seperti biasa saja, lihat DPD-nya juga tidak ikut mengawasi, itu seperti biasa saja. Ya, hal seperti ini kan yang harus kita hilangkan, harus kita hindari, dan harus dikatakan sejak awal. Setelah kita tahu bahwa pemerintah itu membangun masyarakat desa dengan dana yang besar. Ada yang mengusulkan, Bang Don, untuk benar-benar menghilangkan korupsi dana desa, lebih baik pemerintah pusat, mungkin dalam hal ini Kementerian Desa, berikan itu dalam bentuk benda saja. Jangan berikan uangnya, karena kalau uang kan ini berpotensi ya tadi Bang Don sudah sebutkan banyak modusnya. Ini sesuatu yang kelihatannya menarik, tapi kalau kita lihat kan artinya sudah tidak ada kepercayaannya lagi. Tapi itu akan kita bahas di bagian berikut, Bang Don. Dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Don, tentunya memang apa yang kita sampaikan ini tidak bisa memberikan solusi pasti. Betul. Tapi usulan kita, Bang, untuk kemudian bisa membuat korupsi di desa itu benar-benar hilang atau minimal. Apakah memang seperti yang tadi saya sampaikan, ada usulan sebagian orang, kasih saja bendanya, kasih saja barangnya, tapi jangan kasih uangnya, atau seperti apa? Ya, itu menarik sebetulnya. Kenapa misalnya beberapa perusahaan yang ada di daerah yang besar-besar itu memberi dalam bentuk fasilitas saja, semahal apapun fasilitasnya, tapi itu lebih berkaitan dengan kepentingan rakyat daripada dikorup oleh pemerintah daerah. Jadi tidak tidak diberi uangnya ya? Bantuan langsung tunai, mungkin juga pakai barang saja, tetapi kan juga tetap aja ada lubang untuk korupsi, Leo. Ini persoalan trust atau distrust. Kita berharap pemerintah, kita tentu berharap mestinya diciptakan sistem digitalisasi yang memungkinkan pengawasan itu bisa berlangsung ke daerah. Dan itu sekarang ini mungkin gitu. Apakah itu dibuat oleh KPK, apakah dibuat oleh Departemen Keuangan, atau siapapun yang melakukan itu. Atau supaya Kemendes ya? Kemendes juga bagus. Itu sistem itu diciptakan untuk kemudian sampai ke situ. Gitu. Semua pergerakan penggunaan dana desa bisa terlihat. Apakah itu dipinjam, apakah proyek. Cuman memang perlu ketekunan untuk membaca semua itu. Tetapi ketika kita kurang mempercayai aparat yang ada di atasnya, termasuk DPD, saya rasa kita selalu memberikan kemungkinan atau peluang kepada masyarakat untuk lebih terbuka, open mind, open heart, untuk melihat segala kekurangan, mengkritisi dan termasuk mengawasi. Karena itu adalah untuk kesejahteraan mereka. Leo, pemilihan kepala desa itu adalah pemilihan yang paling demokratis di Indonesia, karena langsung, dan itu melibatkan kelompok kecil dalam satu desa. Kampanyenya juga seru, di situ juga ada money politiknya, itu seru. Tetapi intinya kan bahwa itu adalah wahana demokrasi, simbol demokrasi yang berjalan di desa. Memang jadi soal adalah kemampuan rakyat untuk memilih pemimpin yang baik, memilih pemimpin yang bersih gitu. Tapi kalau tidak hari ini, sebetulnya konsen kita adalah untuk mengatakan bahwa ini sudah banyak dana loh, ini sudah ada gejala korupsi itu berlangsung. Ya, kalau lihat seperti ini, mestinya bisa ditangani sejak awal. Siapapun institusi atau stakeholders untuk melakukan ini, kita mengendorse untuk itu, supaya ini tidak merata. Kasihan anak cucu kita yang melihat kejelekan-kejelekan dan kejahatan-kejahatan korupsi itu sebagai hal yang biasa gitu. Itu tidak mendidik. Lalu kemudian nanti orang tua menyalahkan yang bawah menyalahkan atas, dan itu menjadi tidak sehat kita sebagai sebuah bangsa. Kalau mekanisme stick and carrot diberlakukan, Bang Don, misalnya katakanlah di desa-desa yang ketahuan dan itu pasti ya sudah legal begitu, dikorupsi dana desanya, dikurangi misalnya alokasi untuk dana desa berikut, atau bahkan dihentikan sama sekali dengan harapan supaya ada perbaikan, lalu kemudian harapan yang lainnya adalah rakyat yang kemudian bergerak untuk kemudian mendesak supaya kepala desanya menjadi bersih atau perangkat desanya untuk bersih. Itu kira-kira akan efektif atau malah ya tidak bagus? Itu gagasan yang baik, Leo. Kalau saya baca dari ketentuan di Departemen Keuangan, ada sebetulnya hukuman terhadap desa. Misalnya dia tidak bisa menghabiskan anggaran, atau tidak mampu menyelesaikan anggaran,
dia akan dipotong. Oh, di tahun berikutnya? Iya, di tahun berikutnya. Jadi ada hal-hal seperti itu gitu. Jadi sebetulnya polisinya ada. Nah, kalau kita bawa misalnya, ternyata desa ini ada yang korup gitu, mungkin saja itu. Tapi kan yang rugi kan rakyatnya. Itu dia. Kalau saya kebetulan dekat sekali dengan Pak Eko Sanjoyo, Mendes yang sebelumnya, Leo. Selalu ada update tentang apa hasilnya. Tetapi yang menarik itu misalnya dari laporan dari Departemen Keuangan, soal kebijakan dana desa tahun 2021, lalu disampaikan pencapaian-pencapaiannya, itu fantastis sebetulnya. Itu jalan raya saja di desa itu sampai 231 km lebih. Jembatan itu 1,3 juta. Pasar desa itu 10 ribuan. BUMDes itu 36.000. Tambatan perahu dan seterusnya. Artinya ada gitu. Orang bikin embung gitu, ada 4.800 embung gitu. Irigasi 65.000. Ini sebetulnya sesuatu yang bisa langsung dinikmati. Kalau lihat begini, mestinya kan semua desa juga bisa melakukan itu, gitu, untuk bisa lakukan. Embung itu, jangan berkali-kali, misalnya di NTT tempat saya, banyak orang krisis air. Mestinya kan bisa sekali dibuat proyek itu untuk air. Karena itu untuk menyelamatkan masyarakat dan untuk menyehatkan masyarakat untuk waktu yang sangat panjang. Sekali dibuat, nanti untuk seterusnya. Lalu kalau ya sebetulnya banyak sekali gitu manfaat dan keuntungan dari dana desa ini. Pilihan pemerintah untuk mendrop dana langsung ke desa itu adalah sebuah pilihan yang baik. Tapi juga harus dilihat konsekuensinya adalah bahwa dana itu bisa bocor, bisa dikorup, dan saya kira saat ini konsennya adalah mulai memikirkan supaya dana-dana itu efektif untuk sampai di tangan rakyat, kesejahteraan rakyat, dan bukan untuk dikorupsi oleh aparat desa. Gitu. Kita dukung program desa anti korupsi dari KPK, dan yang paling penting rakyat di desa mengawasi bagaimana penggunaan dana desa. Bang Don, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pagi, Leo. Pemirsa, dengan penguatan sikap anti korupsi berlapis yang akan mampu dengan efektif menghilangkan tindakan rasuah di Indonesia sehingga terwujudnya masyarakat Indonesia yang maju, makmur, sejahtera dengan budaya anti korupsi, itulah yang kita harapkan dan kita dukung sama-sama. Saya Leonard Samosir, berterima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan pagi ini. Tetap pakai masker Anda, cuci tangan Anda, kalau tidak perlu tidak usah kemana-mana. Selamat pagi, sampai jumpa.